Halo, selamat pagi semuanya. Saya Adrianus dengan NIM 20-1151 dari Prodi Akuntansi akan menjelaskan sebuah rangkuman yang menjudulkan tentang tema-tema moral hidup. Jadi pertama itu saya menjelaskan tentang fase kehidupan manusia sebagai paradoks moralitas. Awal kehidupan dan kepribadian manusia itu terdapat dari beberapa faktor. Faktor pertama adalah faktor pembentuk kepribadian yang menentukan kemanusiaan. Jadi di sini adalah faktor di mana terjadinya pembuahan atau di mana manusia lahir. Dan di sini juga adalah masa-masa di mana bagaimana manusia mulai berpengaruh terhadap perilaku manusia, membentuk perilaku manusia dan juga pengaruh-pengaruh sosial. Dan yang kedua itu adalah kepribadian. Dan adalah konsep diri yang dihayati secara terus-menerus atau dapat dikatakan sebagai personality. Kepribadian yang menentukan gradiasi atau moral atau tanggung jawab manusia. Dan yang ketiga itu adalah kepribadian terbentuk karena faktor biologis. Jadi pertama itu adalah otak adalah penentu kepribadian kita. Pertumbuhan sejak dari masa anak-anak sampai tua, kuat lemah, daya kerja otak, nutrisi yang diterima, volume oksigen dan diterima sebagai ketika kita bekerja. Dan itu bagaimana penentu dan mengolah emosi untuk bereaksi di dalam hidup ini. Dan di dalam situ di dalam konsep kepribadian diri yang terkait itu terdapat tiga istilah, yaitu atensi, persepsi, dan memori. Jadi saya akan menjelaskan dari atensi. Atensi itu adalah suatu usaha mengendalikan fungsi pikiran secara nyata dan jelas terhadap beberapa kemungkinan objek secara simultan dan terdapat rangkaian pemikiran. Ini memerlukan pengendalian dari suatu hal agar secara efektif dapat berinteraksi dengan hal-hal yang diberi perhatian. Dan yang kedua adalah persepsi. Persepsi secara etimologis berasal dari kata Latin perceptio, yaitu adalah penerimaan, kesadaran, dan pengertian lingkungan dengan mengordinir dan menginterpretasikan apa yang didapat dari informasi sensorik. Dan ini adalah suatu aktivitas kolektif yang melibatkan bermiliar neuron dalam otak untuk mengenali dan memahami suatu objek pengetahuan. Yang ketiga itu adalah memori. Itu adalah suatu proses dalam otak manusia untuk menerima dan mengolah dan menyimpan dan kemudian digunakan kembali yang digunakan di kemudian hari. Di sini ada 3 macam proses utama dalam memori, itu adalah encoding, storage, dan retrieval. Baik dalam atensi, persepsi, dan memori saling membutuhkan satu sama lain dan saling bekerjasama satu sama lain untuk membentuk kumpulan suatu perilaku, untuk membentuk suatu kepribadian. Oke, selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang kepribadian terbentuk karena adanya reaksi terhadap aksi sosial. Di sini ada beberapa contoh definisi kepribadian. Jadi pertama itu adalah kepribadian adalah kehidupan seseorang secara keseluruhan sepanjang usia, individual, unik, usaha mencapai tujuan, kemampuan bertahan, membuka diri, kemampuan memperoleh pengalaman atau stern. Kepribadian adalah pola trait yang unik dari seseorang. Kepribadian itu adalah seluruh karakteristik seseorang yang bersifat umum, baik orang yang meningkatkan pola dan yang menetapkan dalam merespon dalam situasi. Kepribadian adalah suatu lembaga yang mengatur organ tubuh sejak lahir sampai mati dan tidak pernah berhenti terlibat dalam pengubahan kepribadian fungsional. Kepribadian juga adalah pola khas dari pikiran, perasaan, dan tingkah laku yang membedakan antara orang yang lain yang tidak berubah lintas waktu dan situasi. Lalu sini adalah adanya fase kedewasaan sebagai konflik moralitas.
Jadi definisi masa dewasa itu seharusnya berada dalam posisi yang matang, dan dewasa seharusnya adalah bahagia, atau setidaknya ia mampu mengendalikan diri dalam area kebahagiaan yang stabil. Fokus kebahagiaan adalah orang yang dewasa bukanlah bahagia yang dominasi warna egoistis seperti kanak-kanak. Kebahagiaan dewasa bukan lagi taraf pemenuhan kebutuhan fisiologi semata. Kebahagiaan dewasa adalah bahagia karena mengatasi kesombongan, ketamakan, iri hati, kemarahan, nafsu badani, kerakusan, kemalasan. Namun ini tidaklah mudah. Selanjutnya adalah krisis masa awal. Jadi Erikson mengatakan apabila mengembangkan dengan baik dan sehat ke usia dewasa, maka sebaiknya ia memperhatikan terhadap konflik perkembangan dewasa awal. Itu adalah menurut Erikson. Oke, selanjutnya adalah berbagai krisis. Jadi di masa krisisnya ada dibagi di beberapa bagian. Itu adalah krisis masa dewasa awal. Yang kedua itu adalah krisis masa dewasa matia, dan juga adalah definisi masa dewasa akhir, atau dapat dikatakan setelah 75 tahun. Mungkin saya tidak akan menjelaskan satu karena itu akan terlalu panjang. Tapi rangkuman dari semua itu adalah bagaimana tipe-tipe dewasa pada perkembangan itu. Oke, selanjutnya itu saya akan membahas tentang moralitas terhadap manusia yang berkebutuhan khusus. Jadi awalnya adalah moralitas orang yang berkebutuhan khusus itu, dengan kata lain, tidak ada manusia sepanjang usia itu sempurna. Ada kemungkinan manusia bermoral berubah menjadi manusia yang tidak bermoral. Untuk sebaliknya, manusia yang tidak bermoral bisa berubah menjadi manusia yang bermoral dan bertanggung jawab karena adanya intervensi tertentu. Suatu hal yang pasti, adapun jadi pada manusia, tetaplah manusia. Mereka perlu melakukan secara manusiawi. Para psikolog akan berdebat ada dua penyebab utama, yaitu perilaku seorang yang memenuhi moralitas, genetik atau lingkungan, ilmu kalangan mayoritas menentukan faktor lain, yaitu otak. Menurut mereka, dinamika otak manusia adalah tidak ternyata dalam parali yang mengaruhi perilaku serta perubahannya. Ukuran area otak juga berhubungan erat dengan kepribadian seseorang. Selanjutnya itu adalah konsekuensi kerusakan neurologis terhadap moralitas. Cedera otak atau trauma dapat menghasilkan berbagai gejala kognitif dan perilaku. Ini pasti berpengaruh terhadap perkataan dan perbuatan manusia ke depannya. Namun untuk diagnosa tersebut, gejala-gejala ini juga terjadi dalam kaitannya adalah gangguan mental tradisional. Selain tanggapan pasien terhadap kerusakan saraf juga dapat menimbulkan suatu reaksi psikologis emosional. Contohnya, untuk orientasi gangguan itu adalah kesulitan untuk mengatakan yang kanan atau yang kiri, nama hari dalam seminggu, atau tahu tentang lingkungan seseorang. Yang kedua itu adalah gangguan memori. Pasien lupa peristiwa, terutama yang baru-baru ini kadang-kadang confabulate atau menciptakan kenangan untuk mengisi kesenjangan game, menunjukkan gangguan kemampuan untuk belajar dan menyimpan informasi baru. Gangguan fungsi intelektual itu adalah pemahaman, sulit beradu argumen, perhitungan, dan pengetahuan umum mungkin akan terpengaruh. Yang keempat adalah penilaian, pasien itu memiliki masalah dengan keputusan. Dan yang kelima adalah pengaruh labil dan dangkal. Contohnya adalah orang tertawa dan menangis terlalu mudah dan sering tidak tepat. Terus keenam ada kehilangan ketahanan emosional mental, yaitu pasien yang dapat berfungsi cukup baik dalam keadaan normal tapi stres dan dapat menyebabkan kerusakan pengendalian diri. Yang
terakhir adalah lobus frontal syndrome atau sekelompok karakteristik kepribadian sering mengikuti kehancuran frontal lobe jaringan melalui operasi tumor atau cedera. Dan kerusakan otak juga dapat memiliki efek yang melibatkan persepsi virtual, persepsi pendengaran, persepsi kinestetik, koordinasi motorik, dan fungsi memori, bahasa, perilaku konseptual, perhatian, ataupun reaksi emosional. Kadang terjadi kerusakan intelektual. Di masa depan, untuk mengembangkan tes individu semakin canggih, pemulihan cedera otak pun juga banyak orang yang berpengaruh terhadap peningkatan kualitas serta kualitas manusia bermoral. Peningkatan ini lebih baik dan prosedur, termasuk ditingkatkan untuk perencanaan tetapi dan rehabilitasi untuk pasien dengan disfungsi otak yang diinginkan. Penilaian jelas berarti lebih dari menempel atau label kepribadian pada orang tanpa diagnosa yang detail. Yang kedua adalah stres dan moralitas. Stres adalah penyebab manusia untuk ketidaktentraman. Ketidaktentraman adalah sumber utama dari imoralitas, atau dapat dikatakan sebaliknya, ketidaktentraman adalah sumber dari moralitas. Ketidaktentraman moralitas jelas berkaitan secara langsung, dan stres pada umumnya disebabkan oleh pengaruh luar atau tekanan sosial. Jadi definisi stres itu adalah bunyi perubahan makna dari masa ke masa. Sebelum abad 18, kapasitas diartikan sebagai sebuah kesukaran atau kesusahan atau kesulitan atau penderitaan. Definisi stres ini menunjukkan sudut pandang pesimisme. Sebaliknya pada abad 18, stres beralih pada definisi yang lebih optimis atau menunjukkan tegangan dan kekuatan mental manusia. Definisi stres secara pesimis berarti adalah penyakit mental yang mampu membawa manusia mengalami penurunan energi kehidupan. Di sisi lain, sebaiknya wacana definisi stres secara optimis berarti adalah tahapan sebelum atau energy change, di mana manusia akan memperoleh energi tambahan kehidupan. Manusia bisa saja memahami stres yang mereka alami sebagai energy change atau tahap ujian dari Sang Pencipta yang mereka lebih pasrah dan kuat untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Dampak stres itu terdapat beberapa kadar, yaitu kadar berat dan ringan. Ada individu yang mengalami tegangan stres tergantung dengan kekuatan individu, bagaimana daya tahan mereka masing-masing. Lalu apa peran doa dalam coping stres? Di dalam kuliah kita ini, teologi adalah pengetahuan tentang Tuhan tercipta. Oleh karenanya penulis atau ahli-ahli berkaitan dengan doa sebagai coping stress. Jadi di sini juga terdapat beberapa level dalam spiritualitas manusia. Itu dari level 1, 2, dan 3. 3 level. Yang pertama itu adalah level 1, zero level, atau hanya sebagai penerimaan kepada Tuhan. Dan level 1 itu adalah traditional plates of worship formats, atau tradisional format tempat ibadah, atau hanya sebagai presensi saja. Dan yang kedua itu adalah tahap pencarian dan eksplorasi atau searching and exploring, dan lebih bertantangan. Dan yang level 3 itu adalah dimana dia benar-benar memahami apa itu tujuan dari semua ini atau dari doa. Oke, kiranya sekian dari saya, dan tetaplah tenang dan santai,
karena tenang dan santai merupakan kunci dalam kedamaian jiwa. Dan terkadang kesulitan kamu harus rasakan terlebih dahulu sebelum merasakan kebahagiaan yang sempurna datang kepadamu. Jadi sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.